Kalau mau orang bilang jadi pemimpin, sebenarnya nggak pingin jadi pemimpin. Ya, kalau mau lihat masa kecilnya kan orang yang nggak tahu bicara kok, nggak bisa ngomong. Tuhan ubahkan. Yang tadinya nggak bisa bicara juga Tuhan bukakan mulut. Mungkin dulu kenapa nggak bisa bicara? Karena nggak pede, nggak percaya diri. Gitu. Dengan kalau mengingat luka-luka, dengan rasa malu. Satu hal yang saya pelajari, di tengah-tengah yang model kayak begitu, mata Tuhan itu tetap tertuju kepada kita. Apa yang membuat Kak masih bisa bertahan di dalam pelayanan, apalagi di YWAM sampai saat ini? Karena pasti tantangan yang dihadapi banyak ya Kak. Saya bisa bertahan karena saya tahu di DTS itu di mana saya betul-betul saya baru mengerti betul bagaimana siapa Tuhan, karakternya, pribadinya Tuhan yang mengubah kehidupan saya. Sejak dari kita punya DTS sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan YWAM. Itu aja. Dan kalau orang tanya kenapa, saya bilang saya berubah di YWAM, Tuhan mengubah saya di YWAM, dan Tuhan kasih saya visi di YWAM. Itu yang membuat saya terus ada di YWAM. Walaupun katanya kita sulit, kita nggak digaji, tapi mau bilang apa ya? Udah 38 tahun ini di YWAM kok masih hidup. Dari bujangan, dari nggak punya apa-apa, belum menikah, sampai menikah, atau Tuhan, bagaimana Tuhan tunjukkan penyertaan Tuhan. Bukan cuma saya, anak-anak saya ya bisa, ya caranya Tuhan lah, mereka bisa dapat scholarship. Tuhan saya selalu berpegang, kalau ada kebutuhan ya iya pasti Tuhan cukup. Kalau nggak ada kebutuhan ya udah enggak. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Kita punya kebutuhan, kita doakan nih loh Tuhan. Dan Tuhan kan mencukupkan kita punya kebutuhan. Bukan cuma bicara soal finansial, ya, kebutuhan emosi, kebutuhan rohani kita. Itulah yang Tuhan cukupkan, membuat ya kalau orang mau bilang tanya kenapa kamu bertahan lama, ya udah, itu yang menyebabkan saya bertahan lama. Dan kalau toh orang mau suruh keluar dari YWAM, itu pergumulan besar kalau disuruh keluar dari YWAM. Disuruh keluar juga nggak mau keluar. Kenyataannya sekarang Kak Frankie, maksudnya bisa kayak di YWAM Pontianak, kemudian itu kan hasil dari perintisan Kak Frankie gitu. Kemudian setelah itu di Myanmar, di luar negeri lagi, kemudian kembali ke Tumaluntung. Itu luar biasa gimana cara Tuhan membawa Kak Frankie gitu. Nah sekarang waktu pergi ke Myanmar kan itu bawa keluarga Kak. Gimana Kak, tantangannya gimana itu sampai bisa nyampe ke Myanmar? Pegangannya dengar suara Tuhan kan, visinya kan ke Myanmar itu mestinya dari sejak sebelum menikah. Tapi kan ya ceritanya pintu tertutup. Waktu itu kita ada di Singapura share sama base leader bilang, Frankie, kita belum punya visi ke Myanmar. Waduh. Nah, karena kita tahu ini visi ini dari Tuhan, ya kita berdoa nih Tuhan, kita kembalikan visi ini sama Tuhan. Waktu kita ngomong begitu ya sudah sejahtera saja. Udah nggak mikir soal Myanmar lagi. Tapi tiba-tiba Tuhan bangunkan saya. Tengah malam bangunkan, baru Tuhan bicara soal Pontianak. Kamu ke Pontianak. Dan waktu di DTS kan Tuhan bicara 2 negara sebenarnya, Burma sama Brunei, BB dulu. Nah, saya pikir ya mungkin saya bisa ke Brunei lah lewat Pontianak. Tapi enggak, Tuhan bangunkan, Tuhan kan tanya sama Tuhan, ngapain di sana di Pontianak Tuhan? Tuh takut lebih dulu dengar Pontianak. Kan taunya Pontianak ya, kita tahu sendiri lah kalau zaman tahun 80-an dengar Kalimantan aja tuh orang takut. Makan orang lah apa, padahal tidak seperti itu. Ya. Nah akhirnya Tuhan bicara apa yang harus dikerjakan di sana. Dan salah satu yang Tuhan bicarakan soal pendidikan ya. Pendidikan aku pikir DTS. Ya ternyata pendidikan ini aja. Makanya saya tidak pernah konsentrasi ke sana. Tapi kan ya Tuhan mau lah begitu. Itu yang terjadi hari ini. Setelah selesai saya udah
udah hand over leadership sama Vicky, saya juga nggak tahu mau ngapain. Tinggal saya lagi di base Bali itu di Kuta dulu, Tuhan bicara, ingatkan lagi tentang Myanmar. Saya kontak kita punya leader David Kola, aku mau ke Myanmar. Dia langsung panggil, Frankie datang ke Myanmar, datang ke Singapura. Kita lagi targetkan Myanmar. Wah, hati saya langsung menyala-nyala, ngomong sama pemimpin-pemimpin, ngomong sama istri juga. Ya kalau kamu pergi ya saya pergi, gitu aja. Nah, sebelum itu kan dia puasa lagi 3 hari di Bukit Doa. Kita nggak punya apa-apa. Ya waktu berdoa, waktu puasa di situ kan, hari kedua ketemu nih hamba Tuhan yang pimpinan Bukit Doa situ. Nah, hamba Tuhan ini tanya, kamu sudah berkeluarga? Iya, saya sudah berkeluarga, punya anak 2. Dia lihat saya, dia goyang kepala. Nggak mungkin kamu berhasil di sana. Waduh, belum berangkat udah diomongin kayak begitu. Tapi saya berdoa. Tapi di dalam hati saya itu memberontak. Marah, nggak mungkin. Seperti sesuatu yang membara. Dia bilang tidak mungkin. Akhirnya saya berdoa. Hari terakhir, ya, Tuhan bicara jelas sama saya, tetap mau pergi. Dan saya ngomong sama dia, Pak, terima kasih buat peneguhannya ya. Bahwa saya akan ke Myanmar dan berhasil. Terima kasih Pak. Mau pergi pertama kali kita juga kan dukungan keuangan nggak banyak, cuma $100. Dolar Singapura berapa? Saya nggak bisa tunggu sampai saya punya uang cukup untuk pergi. Kalau saya mau tunggu uang cukup, saya tidak akan pernah pergi. Nah, saya dan istri berani ngambil keputusan begitu. Kenapa? Karena kita tahu visi ini kan punyanya Tuhan. Ya, toh? Yeah. Dan kalau Tuhan yang mengutus kami, masa sih Tuhan mau biarkan kita? Yeah. Itu aja prinsipnya, gitu aja. Pas masuk Myanmar kita punya uang ya cukup buat 1 tahun, kontrak rumah apa semua. Setahun punya uang sekolah anak-anak tercukupi untuk 1 tahun. Luar biasa ya Kak. Jadi maksudnya ya aku belajar di sini tentang prinsip ya, tentang prinsip yang Kak Frankie pegang gitu. Kan dari tadi Kak Frankie bilang pokoknya sudah dengar suara Tuhan, Tuhan sudah bicara itu mengalir aja dan tanpa menimbang-nimbang, nggak tunggu-tunggu sampai punya uang yang cukup baru pergi gitu. Tapi kalau Tuhan sudah bicara dan itu visi dari Tuhan, melangkah aja. Dan kita bisa lihat buktinya ya, Kak Frankie 7 tahun ya di Myanmar. Ya, 7 tahun lebih lah, hampir 8. Ya, hampir 8 tahun dan setelah Kak Frankie selesai dari sana, sudah maksudnya kepemimpinannya sudah orang-orang lokal ya, Kak? Ya. Nah ini Kak, kan dari Myanmar kan, maksudnya misionari di luar negeri gitu. Kemudian pindah ke kampung halaman, itu gimana? Maksudnya pasti prinsipnya sama ya Kak? Gimana, karena Tuhan sudah bicara kan? Tantangannya luar biasa sebenarnya. Orang kan udah tahu kita bagaimana, orang percaya apa enggak. Belum tahu, kurang ajar dulu yang ini kan kampung ini ya gimana. Setelah mereka tahu aku punya prinsip bagaimana, ya sudah, nggak berani yang orang macam-macam. Dan lihat kan banyak anak-anak staff juga di sini, bagaimana kita melayani, bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sini. Aku juga nggak mau berubah dengan aku punya model kayak begini, biar aku orang bilang, ngane pendeta pakai celana pendek, biar cuma ketawa aja. Iya Kak. Kemana-mana cuma tahu pendeta dari mana kita ini, pendeta YWAM Jo. Itu jadi bukti kan, jadi saksi gitu ya. Jadi saksi bagi orang-orang di sana gimana sih Tuhan bisa mengubah kehidupan seseorang yang tadinya seperti di mata manusia nggak ada harapan lagi, tapi buktinya seperti ini sekarang ini. Kalau aku mau ngomong langsung menginjili mereka yang anak-anak muda ini, susah. Orang lagi minum-minum begitu pas kita sampai di situ, orang lihat apa kita, Om dulu lah sama dengan orang kan, aduh, mau ngomong apa?
Dia bilang, dari mana nggak tahu? Orang mama dan papa dia bilang ya udahlah, sana kita kunjungi aja, doain dorang. Iya, iya. Daripada pasti kan orang ada di sini ya, Tuhan punya maksud. Kenapa Ya, orang ada di betul. sini? Ya, ini yang terakhir nih, Kak, kan apa namanya? Tiap hari pakai baju loreng. Itu kenapa, Kak? Itu ciri khas Kak Frankie gitu. Jadi kalau Kak Frankie nggak pakai baju loreng, itu orang akan berpikir, ini kenapa ya nggak pakai baju loreng? Dulu punya cita-cita mau jadi tentara, tapi nggak dapat terima gara-gara gigi ompong. Berarti giginya ompong dari dulu dong. Bukan ompongnya apa tuh yang rusak di dalam kan? Kan nggak bisa masuk, nggak dapat terima, no? Nah, sudahlah, jadi tentara alas saja lah. Soalnya biasa lihat kita opa selalu pakai baju hijau terus. Dia kan tentara dulu, pensiunan tentara dulu. Jadi terbawa. Dia juga kita opa itu di rumah banyak sekali DP baju tentara. Jadi pakai opa punya dong? Semua. Ya, jaga pakai DP baju hijau. Nah, loreng kan belum ada dulu tuh. Akhirnya supaya kalau mau pakai baju hijau kan dapat lihat tempat tentara. Jadi pakai loreng kan enggak mesti tentara kalau loreng tuh. Jadi loreng saja yang dipakai. Tapi ada banyak atau cuma satu itu terus yang dipakai? Cuma satu lusin kok. Cuma satu lusin. Oke, Kak. Oke. Thank you banget ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk waktunya. Salam buat semua nih, Kak. Iyo, lagi di kelas orang. Oh ya, nanti kalau videonya udah jadi, diposting nanti kita kirim ke Kak Frankie nih. Masih gelap-gelap sedikit kok kita ke muka ya.